Selamat datang di Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK, program yang secara khusus akan mengenal lebih dalam, lebih dekat dengan menteri-menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala. Kali ini kami berkesempatan untuk berbincang bersama Menteri Sosial yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan wajahnya karena selama ini sudah malang melintang di dunia politik dan bahkan juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah, apa kabar? Ya, baik. Terus semangat? Semangat ya. Seperti di Kementerian Sosial. Ini bukan hanya semangat, tapi semangat dan kerja keras, sinergi yang tinggi. Mudah-mudahan kinerjanya baik. Padahal ini baru beberapa hari Anda sudah tancap gas sepertinya. Dunia yang tidak terlalu jauh dari keseharian saya, jadi kebetulan yang ada di kabinet juga banyak yang saya sudah kenal sebelumnya. Jadi koordinasi alhamdulillah lancar gitu ya. Pengenalan lapangan dan pengenalan masalah itu kayaknya garisnya presiden ya, waktu kita diberi arahan pertama, kenali masalah, kenali lapangan gitu. Karena dengan mengenali masalah dan mengenali lapangan, kira-kira kita bisa lebih cermat dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan gitu, dan kemungkinan kebijakan-kebijakan yang misadres itu bisa dikurangi. Ya, kebetulan ini dunia yang tidak jauh dari keseharian saya. Sudah biasa, sudah langsung aja bekerja, tinggal sinergi ya, Anda sempat katakan. Jadi ya, hari pertama udah langsung kita rapat, diawali selamat pagi, diakhiri selamat pagi. Oh iya, berapa jam itu Bu langsung rapat maraton? Paginya kita sertijab, habis itu kemudian lepas sambut, jam 1 kita rapat pimpinan diperluas, berarti eselon 1, eselon 2 kan, masing-masing presentasi, udah gitu beberapa hal saya minta ada penajaman, kemudian saya minta kita jam 5:15 kita break, nanti kita 6:30 kita lanjut. Nah ternyata presentasi yang 6:30 itu jam 12 juga belum selesai gitu. Ya, saya sih berterima kasih teman-teman di sini juga. Saya tangkap bahwa mereka juga siap untuk bekerja keras gitu. Jadi kan harus dilipat gandakan 3 kali dari kinerja sebelumnya. Itu yang Anda sampaikan kepada jajaran Anda di medsos. Kerja keras. Ya. Karena itu pesan presiden begitu. Jadi kalau presiden sing-singkan lengan baju, ya kita menyingkingkan lengan baju. Artinya kalau presiden itu lari, ya kita lari gitu. Bukan hanya menyisihkan lengan baju, berapa gelas kopi yang dihabiskan dari menteri, karena saya kebetulan minum kopi. Ya, saya tukang kopi. Jadi saya menghitung energi yang harus saya siapkan karena saya masih bebas suplemen, bebas vitamin, doping saya kopi. Jadi dari berapa gelas terus jadi mensos, kemudian tambah berapa gelas karena dari pagi lagi aja. Kalau saya misalnya merasa ini udah cukup kopinya, maka saya harus perbanyak air putih anget. Udah biasa sih tradisi saya begitu. Dan berjajar-jajar air putih anget gitu untuk penetrasi dari kopi yang mungkin terlalu banyak saya konsumsi. Ya ampun, terus kalau kita flashback Bu Khofifah ketika awal-awal penunjukan Anda sebagai Menteri Sosial, orang itu sudah nggak kaget gitu, pasti Bu Khofifah ini pasti masuk menterinya Pak Jokowi, cuma posisinya apa itu masih belum tahu gitu. Jadi Anda sudah lama diincar sepertinya karena sudah terlibat dari pemerintah sebelum pemerintahan ini terbentuk, artinya ketika kampanye Anda sudah terlibat, kemudian Pokja tim transisi Anda juga terlibat. Itu dari kapan Anda dijanjikan untuk menjadi menteri? Nggak ada, asli nggak ada. Kalau janji, saya rasa yang Pak Jokowi sampaikan bahwa kerjasama tanpa syarat itu betul-betul beliau pegang. Sampai saatnya saya dipanggil pun gitu ya, tanggal 20 malam saya dipanggil. Iya, setelah pelantikan malamnya, sore saya diminta untuk ke istana gitu, dan beliau memanggil satu persatu untuk mendiskusikan sesuatu gitu, tanpa ada misalnya nanti saya minta bantu di, sama sekali tidak ada. Kabarnya bahkan Bu Khofifah ditawari mau pos menteri apa? Benar nggak itu Bu Khofifah? Enggak lah. Bantu saya mau di pos menteri. Enggak lah, bisa besar kepala nanti. Oke, jadi itu diskusi apa yang aja. didiskusikan? Ya, beliau menyampaikan kira-kira kalau nanti saya minta membantu itu di pos mana ya gitu.
Saya menyampaikan kalau saya dari kelas 2 SMP itu saya memang sudah memiliki keprihatinan ketika tiap sore saya mengaji ke musola. Kan saya jalan kaki tuh, lumayan ya. Tiap sore saya nggak pernah, bertahun-tahun ke musola itu nggak pernah saya pakai sepeda, jadi saya selalu jalan kaki. Dan saya melihat ada Bang Titil keliling kampung. Bang Titil itu kan rente itu. Selalu saya berangkat gitu, kasihan ya orang miskin ini, dia mau hidup untuk jualan apa adanya, tapi dia nggak punya modal, dia kemudian pinjam ke Bang Titil, tapi kan itu mencekik leher itu. Nah, itu terus gitu terbawa sampai saya 84 semester 1. Akhirnya saya merasa bahwa saya sudah bisa nih kumpulkan keluarga saya. Saya mintalah mereka urunan. Marilah kita memulai dengan program simpan pinjam gitu. Setahun sudah bisa kita bentuk 3 kelompok, sampai kemudian karena 3 kelompok ya kita sudah punya supervisor gitu. Kakak saya yang mengkoordinasikan itu. Saya merasa ada sesuatu yang bisa kita selamatkan dari kehidupan manusia. Wah, ini kok kayak gede banget gitu. Ada hope, mereka harus punya asa, mereka punya harapan bahwa ada kebaikan kehidupan yang bisa mereka siapkan dengan program simpan pinjam itu. Paling tidak mereka tidak lagi terjerat ke rente, ke rentenir. Soalnya kan saya sampai sekarang masih diwakil ketua Dekopin gitu. Tapi ini memang tanggal 6 sudah pergantian pengurus, saya sudah tidak boleh masuk pengurus organisasi yang mendapatkan budget dari APBN. Itu tidak boleh ketika menjabat menteri. Nah, oleh karena itu kehadiran saya di dunia koperasi memang agak lama ya. Saya juga 5 tahun terakhir aktif di Aliansi Koperasi Internasional. Jadi saya relatif detail mencoba memahami bagaimana sebetulnya program penguatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui koperasi itu. Kita itu bisa andalan ludah gitu loh. Kalau kita lihat di Singapura luar biasa, Malaysia artinya luar biasa, di Vietnam gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat roadmap pembangunan koperasi dalam bentuk hypermarket, dan map itu ditempel di tembok-tembok. Orang tahu bagaimana hypermarket, mereka tahu bahwa oh tahun ini akan dibangun di sini-sini, yang sekarang sedang dibangun di sini, yang akan datang sedang dibangun di sini. Bayangan saya, inilah sebetulnya pintu masuk untuk membangun pemerataan kesejahteraan yang lebih real. Karena kalau PT yang kaya ownernya, tapi kalau koperasi yang kaya seluruh anggotanya. Nah, membership itu bisa dibangun di mana saja. Akhirnya kemudian ya kita melihat bahwa Presiden memutuskan untuk menunjuk di Kementerian Sosial. Ini sebuah proses kelanjutan pengabdian. Pengabdian apa yang dilakukan oleh Ibu Khofifah selama ini? Tadi dijabarkan sangat panjang apa yang akan dilakukan implementasinya terhadap Kementerian Sosial di pemerintahan Jokowi JK dan apa gebrakannya kita nanti. Kita akan kembali usai jeda.
sebelum tadi disebutkan atau juga diceritakan oleh Ibu Khofifah tentang pandangan-pandangannya masalah koperasi, kesejahteraan sosial masyarakat dan juga pemberdayaan wanita, tapi apa implementasinya kepada jabatan yang sekarang diemban dalam Menteri Sosial kita akan tanyakan nanti. Tapi sebelumnya Bu Khofifah, yang menarik adalah ketika Anda diumumkan sebagai Menteri Sosial pada masyarakat, tahunya kapan sih Ibu? Apa 4 hari sebelum setelah wartawan menunggu di rumah Anda? Kita itu baru tahu bahwa kita diamanati untuk di portofolio tertentu itu pada saat kita sudah dikasih kita kan semua dikasih seragam lah, kemeja putih. Oke, sudah begitu terus sudah mau dipanggil ke lapangan belakang istana itu kan Menko Polhukam, Menko Perekonomian kan baris-baris begitu ya, di depan itu Menkonya. Itu aja masih belum tahu ini Bu Menko, Bu Puan gitu. Giliran Bu Nila disebut ini Menkes gitu. Ini Menteri Agama Pak Lukman, ini Bu Khofifah. Jadi tidak juga disebut. Jadi disebut sebagai artinya itu ketika dipanggil presiden kan. Jadi kemudian presiden kan mengenalkan satu persatu gitu kan. Disebutlah kemudian Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial. Itu kan kita sudah ada di ujung pintu, sudah mau masuk ke lapangan. Ya sesuatu yang menurut saya spontan dan kebetulan kita kan saya bangga tidak bawa tisu apa gitu. Ketika disebut Menteri Sosial, kok nggak tahu ya, bayangan saya itu langsung di depan saya itu berjejer-jejer para penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu. Para PMKS, di situ ada penyandang disabilitas, di situ ada gelandangan pengemis, di situ anak jalanan gitu. Itu sepertinya udah berjejer gitu di depan saya. Ya siapapun kalau pada saat yang sama ternyata kemudian mendapatkan suasana seperti yang saya rasakan, pasti dia tidak akan bisa tahan gitu untuk tidak meneteskan air mata. Ya, sudah selesai itu, tapi kan saya tidak terasa bahwa saya selesai itu sudah bubaran kan, presiden bilang sudah wartawan silakan kalau mau wawancara gitu-gitu. Aku juga tidak terasa bahwa ternyata ini masih netes. Bu Khofifah terharu membayangkan mereka yang berjajar-jajar menuntut kinerja Anda. Apa ketika itu Anda janjikan kepada orang yang Anda bayangkan saat itu? Pasti saya merasa bahwa ada hal yang saya harus usahakan gitu, dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat dekat ini ada sebagian yang sudah bisa terrealisasikan. Misalnya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial itu tidak banyak yang memiliki kartu keluarga. Jadi banyak di antara mereka yang lepas dari rumpun keluarganya. Gelandangan pengemis misalnya, anak terlantar misalnya, kemudian mereka yang psikotik. Nah, yang mereka psikotik di panti, banyak keluarganya yang justru kemudian tidak care, bahkan keluarganya meninggalkan. Kemudian anak-anak di panti asuhan, penyandang disabilitas yang rentan. Jadi kemarin mereka-mereka yang tidak memiliki rumpun kartu keluarga itu tidak akan menjadi sasaran dari aneka ria bansos dari pemerintah. Itulah yang saya kemarin minta. Dan alhamdulillah teman-teman di Pusdatin Kemsos, pokoknya saya minta seberapapun yang kita punya data PMKS by name by address, saya mau disiapkan dengan nawacitanya Pak Jokowi JK. Nomor 1, negara harus hadir. Nomor 2, negara tidak boleh absen. Maka tadi secara tertulis maupun secara lisan saya menyampaikan itu pada rakor Menko PMK. Saya menyampaikan negara harus hadir dan tidak boleh absen untuk menyapa mereka penyandang cacat. Negara harus hadir dan tidak boleh absen menyapa mereka yang rentan, mereka yang miskin dan sebagainya. Yang menarik adalah ketika Anda menangis, karena Anda sebenarnya Menteri Pemberdayaan Wanita juga dekat dengan mereka. Tapi ketika Menteri Sosial, Anda merasa beban lebih berat waktu itu? Enggak lah, kalau beban enggak.
karena saya selalu menyampaikan jangan melihat sesuatu sebagai beban, nanti kita merasa keberatan. Tapi kalau itu dianggap sebagai tanggung jawab, maka yang akan mendorong adalah kerja keras gitu. Jadi itu aja, saya merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab yang kita mesti lakukan dengan kerja keras. Banyak hal yang mungkin kita memang harus melakukan penguatan peran serta. Apakah misalnya dunia usaha, peran serta Orsos, peran serta Ormas gitu. Kementerian ini rasanya seluas-luasnya jangkauan tangannya tidak akan bisa menjangkau semuanya. Tapi kalau kita bergandengan tangan dengan seluruh elemen-elemen di luar kementerian ini, rasanya percepatan untuk bisa menyentuh, melayani, menyapa itu bisa lebih cepat dan lebih merata. Yang disampaikan ke wartawan pada saat itu adalah sinergi. Selama ini sinerginya tidak berjalan karena terlalu jadi begini. Sudah menjadi rahasia umum, tapi umum. Orang tahulah betapa bahwa egoisme sektoral, egoisme kelembagaan, egoisme kementerian, bahkan egoisme antar direktorat jenderal itu sekat-sekatnya ya. Nah, kan kita juga udah pernah di kementerian gitu ya. Itulah antara lain Pak Presiden pada arahan kabinet pertama itu menyampaikan pokoknya ini koordinasi dan integrasi program lintas kementerian bahkan lintas Menko. Bahkan terkait dengan kebijakan silakan langsung ke presiden atau wapres gitu. Artinya banyak hal yang menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan ternyata ini masih menunggu approval apa, persetujuan siapa akan gitu. meningkat birokrasi itu. Maka seperti percepatan yang diinginkan oleh Presiden untuk segera melaunching KIS, KIP, dan KKS ya, karena ternyata itu leading sektornya ada di Kementerian Sosial. Maka saya sudah merasakan betul bahwa antar Menko itu kemudian berkoordinasi langsung gitu. Pak Menko Perekonomian gitu, apalagi Bu Menkonya kan yang terkait langsung gitu ya. Dan kementerian-kementerian yang lain tuh udah langsung komunikasi. Saya rasa pola ini akan membangun proses pengintegrasian secara alami dan meleburkan seluruh egoisme sektoral itu dalam sebuah kepentingan bersama. Ini baru berjalan beberapa hari. Mudah-mudahan ini awal yang sangat baik menurut saya. Bu Kofifa pernah menyatakan bahwa Menteri Sosial adalah Menteri Tong Sampah. Apa penjelasannya dari itu? Kami akan kembali saja. Sinergi terus dilakukan, tapi yang menarik perhatian juga Bu Kofifa untuk melakukan sinergi ternyata dan sebagai Menteri Sosial menolak menggunakan mobil dinas. Awalnya apa alasannya itu? Enggak sih, sebetulnya awalnya begitu, tapi teman-teman menyampaikan karena itu paling tidak lebih secure kayak gitu sih. Awalnya kenapa menolak itu? Saya merasa cukup nyaman dengan mobil Kijang saya. Dan sejak dulu saya sampaikan juga kepada anak-anak, keluarga dan teman-teman saya, selalu mereka menyarankan pakai sedan karena sedan lebih nyaman. Lalu saya sampaikan kepada mereka, kalau saya terbiasa pakai mobil yang nyaman, saya ini kan seringkali jalan ke daerah dengan jangkauan yang bisa 12 jam jalan darat. Yang menjemput saya belum tentu semuanya punya mobil yang nyaman. Wah, kalau suatu saat jarak jauh saya dijemput mobil yang tidak nyaman, nanti ikhlasnya jadi hilang gitu. Malah hilang jadi hilang karena terus kan biasa di tempat yang nyaman, terus di tempat yang tidak nyaman itu kan badan juga mungkin kayak capek gitu kan. Jadi jangan sampai mengurangi syukur kita. Itu aja sebetulnya. Itu aja ya. Anda tadi menyatakan juga turun ke daerah. Pak Jokowi kan selama ini terkenal belusukan. Dan sebagai Menteri Sosial punya strategi juga untuk belusukan. Mereka yang Anda bayangkan ketika akhirnya menitikan mata Anda kan tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Pasti. Besok insya Allah tanggal 5 kebetulan ada
Taruna Siaga Bencana ya, Tagana itu tim lini depannya Kemsos kalau ada bencana-bencana itu ada apel nasional. Saya sudah sampaikan saya ingin menengok, kita punya panti psikotik di Banjarmasin. Saya kepingin bersama dengan mereka karena itu yang beberapa kebutuhan layanan kesehatannya belum bisa di-cover oleh BPJS. Jadi kalaupun mereka dulu pernah dapat PBI gitu ya, mereka pernah dapat Jamkesmas, yang psikotik itu kan butuh layanannya panjang, bisa 1-2 bulan bahkan bisa lebih. Jadi kalau kemudian yang di-cover itu 14 hari, sisanya itu menjadi beban mereka yang sebagian justru ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi saya sedang mencari format bagaimana BPJS bisa cover itu, karena Presiden juga minta AIDS itu bisa di cover gitu. Maka yang seperti ini mestinya turun langsung ke lapangan, harus mendapatkan ruang lebih besar untuk bisa di cover. Luar biasa melihat antusiasme Ibu Kofifa memimpin kementerian yang padahal sebelumnya Anda sempat bilang medsos itu tong sampah. Waduh, apa sih Ibu ketika Anda menyatakan itu? Saya rasa begini, masing-masing proses pembangunan itu ada impact-nya gitu. Misalnya mereka yang homeless ya, mereka nggak punya rumah. Nah, program rumah tidak layak huni itu ternyata perencanaannya juga dari kementerian ini. Jadi kalau mereka yang para gelandangan pengemis, bagaimana mereka kemudian menyatu dengan tata nilai dan tertib sosial masyarakat, itu juga tugas di sini. Kalau ada Kementerian Tenaga Kerja, maka kalau ada tenaga kerja bermasalah ternyata juga di sini gitu. Jadi banyak hal yang ternyata ketika bermasalah itu kemudian larinya pada ke Kemsos. Kata teman-teman eselon 1 di sini, pokoknya kalau ada misalnya tenaga kerja bermasalah dari negara mana, itu dari Kemlu juga nelponnya ke sini gitu. Artinya memang banyak hal yang memang di Kementerian Sosial ini sedianya seluruh aparaturnya, birokratnya itu betul-betul memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan mestinya juga mereka memiliki empati yang tinggi. Jadi bukan hanya peduli tapi juga empati. Profesionalisme birokrasi itu sebagai tuntutan, tapi empati kan tidak mudah itu membangun empati pada mereka-mereka yang sedang memiliki masalah sosial. Anda mungkin juga punya dorongan, janganlah sampai medsos ini selalu menjadi tong sampah. Selesaikanlah kebijakan-kebijakan dari Anda harus menyatakan lepas dari ego sektoral. Apakah juga akan melakukan strategi itu untuk mengentas kemiskinan di Indonesia? Ya, sebetulnya ruh dari program Taskin itu juga di Kemsos, ruhnya ya. Perencanaannya di sini, sebagian besar dipanya di sini. Meskipun implementing agentnya itu BUN ya, bendahara umum bendahara. Jadi pada posisi seperti ini, maka banyak hal yang terkait dengan strategi pemberantasan kemiskinan itu mestinya memang center of excellence-nya itu di sini mestinya. Center of excellence di dalam program poverty eradication atau poverty alleviation mestinya di sini. Nah, pada posisi seperti itu, kalau suatu saat ini betul-betul bisa menjadi center of excellence dalam program pemberantasan kemiskinan, maka kita bisa menyiapkan, katakanlah ini rekomendasi strategis untuk kementerian-kementerian tertentu yang bisa misalnya begini, ini kelompok yang sangat rentan ini programnya ya charity, tapi ketika kemudian selesai pada tahapan kerentanan itu, maka programnya sudah bersifat empowerment. Charity contohnya seperti apa? Misalnya LSM seperti ini ada lansia tua, misalnya lansia tua terlantar, jadi ya sudah memang itu harus diberi bantuan gitu. Nah, tetapi kalau kemudian ini anak panti ini diberikan KIS, diberikan KIP. Nah, setelah itu anak ini sudah lulus SMA misalnya, dia tidak ke perguruan tinggi, ada program life skill yang disiapkan gitu. Atau kelompok miskin, setelah kelompok miskin ini keluar dari ini kan ada strata sangat miskin, ada strata miskin gitu. Nah, kalau dia sudah keluar dari strata sangat miskin, maka mestinya sudah ada program empowerment. Program penguatannya antara lain misalnya di Kemsos ini ada program KUBE, kelompok usaha bersama. Di KUBE ini pendampingannya
Dan proses penguatannya, yang pertama itu katakanlah ini semacam kelompok-kelompok usaha mikro. Nah, usaha mikro ini ketika dia bergerak ke usaha kecil, dia dapat KUR misalnya. Nah, ketika dia bergerak lagi dari kecil ke menengah, nah di sini Kementerian UMKM, di sini Kementerian Perindustrian. Kalau misalnya, oh di situ ternyata dia membuat handicraft, gitu. Skalanya skala kecil itu berarti kan antara 50 jutaan ya, 5 sampai 50 juta. Di menengah 50 juta sampai 500 juta. Jadi Kementerian Perindustrian sudah mulai membina mereka. Lalu Kementerian Perdagangan sudah mulai membangun channeling mereka. Kalau ada produk misalnya daerah-daerah tertentu, karena ini persoalan connectivity ya, kalau secara demografis tersebar-sebar, secara geografis pun tidak semua punya akses transportasi yang baik. Persoalan connectivity ini misalnya, ini kan perlu Menteri Perhubungan. Nah itu Ini luar biasa sinerginya. Anda sudah merintis ini untuk berbicara dengan saya kemudian yang Anda sebutkan tadi. Tek gitu, misalnya soal Hari Pahlawan misalnya kan, saya kan sudah melihat, wah ini kalau Mensos 10 November Hari Pahlawan gitu. Setelah diumumkan, sebelum dilantik, saya sudah mengkomunikasikan dengan Sekjen Kemsos. Pak, ini mau Hari Pahlawan bagaimana? Oh iya Bu, ini Dewan gelarnya ini harus ada SK Presiden dan seterusnya. Besoknya habis dilantik rapat kabinet, saya sudah langsung, Pak Menko Polhukam, Bapak lo Ketua Dewan Gelar lo, saya bilang, Pak Sekmin, Bapak Sekretaris lo, sudah langsung aja nyegrup. Sudah langsung dihubungi secara langsung. Jadi saya langsung mengkomunikasikan, ya memang kita saya proaktif lah mengkomunikasikan. Jadi kayak tadi itu sebelum rakor Menko PMK gitu, saya kan tadi malam pokoknya CD saya tunggu, saya bilang kalau nanti lewat tengah malam memang belum selesai, besok jam 5 ya saya tunggu di rumah. Jadi sebelum rakor Menko saya udah bagi-bagi CD gitu. Bu Puan, saya bilang ini by name by address 1,7 juta PMKS yang harus dapat KIS. Jadi kan enak kita, jadi nggak ngomong gitu. Nah kalau 1,7 juta ya pastilah kita ngasihnya CD gitu. Bu Menkes, Pak BPJS, malah saya bukan Pak BPJS Bu. Saya Bapak Mia siapa, saya bilang. Jadi supaya mereka tahu kalau nanti ada 400.000 itu tambahan baru, saya mohonlah diprioritaskan untuk ini datanya. Jadi mereka tidak bisa lagi bilang bahwa mana datanya misalnya. Artinya harus sangat detail untuk hal ini. Lah harus detail, detail ya, jangan diawang-awang ya. Untuk kerja dan kerja. Lalu apa strategi lagi untuk peluncuran Kartu Indonesia Sehat yang menjadi andalan dari pemerintahan Jokowi JK? Kami akan kembali saja. Anda kembali di Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa sebelumnya ada di Pokja Pemberantasan Kemiskinan di tim transisi Jokowi JK. Artinya sudah punya bayangan sebelumnya Bu, jauh sebelum ketika Anda mungkin ditunjuk sebagai menteri saat Anda berada di Pokja, untuk mengubah bagaimana pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Begini, kalau saya kebetulan memang ketua Pokja Taskin, tapi saya tidak tahu bahwa banyak perencanaan dari kementerian ini, betul tidak tahu. Kita waktu itu ya lebih banyak koordinasi dengan lembaga-lembaga donor gitu ya, yang selama ini terlibat cukup lama, cukup dalam dari proses perencanaan, bahkan juga pelaksana, sebagian bahkan monitoring dari program Taskin dari mulai Orde Baru. Jadi mulai Inpres Desa Tertinggal gitu, terus program PNPM, macam-macam. Kita mengundang sangat banyak narasumber. Ketika di Pokja Transisi kemarin, kebetulan saya ketua Pokja Taskin. Ketika saya di sini, saya kaget, ternyata Taskin ini rohnya di kementerian ini. Itu sama sekali tidak terinform. Sama sekali tidak terinform, sehingga referensi kita itu agak jauh dari kementerian ini waktu itu. Jadi kita sangat banyak ketemu dengan para implementing agent ya, banyak lembaga-lembaga donor banyak gitu, bahwa sekarang
saya baru paham, wah perencanaan rupanya dari sini. Memang program ini 57 program, 19 kementerian lembaga. Jadi begitu banyaknya lembaga yang menjadi implementer program itu. Termasuk bansos ada 19 kementerian yang juga terlibat soalnya. Itu sinergi lagi. Iya, betul, karena sangat banyak beririsan dengan program-program kementerian lain. Itulah arahannya Presiden, bansos ini mestinya di satu pintu saja. Itu arahan pertama Presiden, bansos itu di satu pintu saja. Kemudian ada mana yang sudah disiapkan? Beliau tidak sebut secara spesifik. Kemudian ada surat dari KPK. KPK itu bahkan secara khusus merekomendasikan bansos itu lewat satu, dan itu Kementerian Sosial. Nah, setelah saya membaca surat KPK itu dikuatkan oleh arahan Presiden, saya ngitung-ngitung gitu, wah, bisa nggak ya Kementerian Sosial ini jadi Center of Excellence untuk program Taskin gitu. Boleh kan kita mimpi gitu. Apa Center of Excellence dalam Center of Excellence? Jadi saya pernah studi Taskin ke Cina gitu. Saya merasa bahwa Cina bisa menjadi Center of Excellence untuk program pengentasan kemiskinan dengan pola-pola yang menurut saya sangat mudah kita coba untuk replicate di sini gitu. Misalnya mereka punya sekolah Taskin di tingkat desa, betul-betul buildingnya bagus, sekolah Taskin di tingkat kecamatan. Kemudian mereka punya kantor pusat gitu ya, Paseknas atau apa, pokoknya keren lah itu, program Taskinnya keren lah. Dan itu dilakukan secara serius dengan koordinasi yang luar biasa, pihak perbankannya luar biasa. Jadi di sana ada Agricultural Bank of China. Agricultural Bank of China inilah yang akan menyapa mereka-mereka yang selesai mengikuti program pelatihan Taskin 6 bulan, dan itu semuanya ibu-ibu. Nah, setelah itu dari pihak bank ini akan datang menyapa mereka, melihat rumahnya, melihat skillnya. Oh, ini memang betul-betul powerless. Kalau begitu ini interestnya 0. Mana ada di negeri ini interest 0. Lalu oh ini punya skill agak bagus, oh ini interestnya 2, maksimum 10%. Nah, ini luar biasa. Kalau itu bisa kita adopt gitu ya, saya rasa pelan-pelan lah. Kita bisa mengundang banyak SDM luar mungkin ikut memberikan pengayaan gitu, karena pasti APBN kita tidak memungkinkan untuk menyiapkan semacam Center of Excellence di bidang Taskin. Center of Excellence di bidang Taskin ini luar biasa. Tapi anggaran juga terbatas, sumber daya manusia juga terbatas. Ya, kita mesti mengundang apakah itu pihak donor dari luar atau CSR corporate atau para profesional yang mungkin mereka sekarang sudah lebih tertarik pada social entrepreneur misalnya. Oh iya, kita mau bantu Center of Excellence program Taskin gitu kan. Jadi ini prestasi bersama, karena ini inisiasi bersama bahwa oh iya, ini akan bersinergi dengan KMSOS misalnya. Tapi saya punya bayangan, jadi ada daerah-daerah yang mungkin kategori kabupatennya masih di BC. Oh, dia ingin punya semacam referensi bagaimana ya mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Sekolahnya ke sini gitu, magangnya ke sini. 5 tahun itu bisa dalam kepemimpinan nanti di Kementerian Sosial? Apa yang tidak dimiliki oleh negeri ini ya. Saya merasa bahwa kalau kita mau cari para expert di bidang apa yang nggak ada, kita mau expert di bidang agro banyak, kita mau expert di bidang katakanlah ekonomi kreatif juga banyak gitu. Kalau mereka kemudian disentuh, saya rasa sangat banyak CEO yang sudah sangat established secara ekonomi. Siapa tahu mereka kemudian menginginkan, oh iya, skill saya akan saya wakafkan untuk bangsa ini. Mungkin butuh ada yang mewakafkan 6 bulan, mewakafkan setahun. Tapi kalau orang pintar-pintar itu pada mau mewakafkan, kemudian negara ini menerima mereka, saya rasa tidak hanya CEO nasional, CEO internasional pun sangat mungkin. Oh ya, kita mau bantu Indonesia, kita mau menguatkan Center of Excellence. Bayangan saya itu mimpi besar Anda. Tapi yang dihadapi oleh masyarakat saat
ini dalam waktu dekat, Bu Kofifa, Ya. adalah tentang bagaimana pemerintahan Jokowi JK berencana menaikkan harga BBM. Sudah siapkah jaring pengaman sosial kita yang Anda siapkan? Seperti apa bentuknya? Ada pengalihan subsidi ya. Jadi sebetulnya terminologi menaikkan BBM kurang tepat kali ya. Memindahkan Karena subsidi. sebetulnya ya pengalihan subsidi dari subsidi yang 70% dinikmati orang kaya menjadi subsidi yang 100% dinikmati oleh mereka yang kurang mampu. Jadi posisinya seperti itu. Nah, pengalihan subsidi ini memang harus dilakukan atas nama pemerataan kesejahteraan. Bentuknya seperti apa? Jadi kalau selama ini subsidi itu ke BBM, energi 70% larinya kepada orang kaya. Nah, proses pengalihannya ini bisa kartu Indonesia Sehat. Insya Allah ini segera akan di-launching oleh Presiden, kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu keluarga sejahtera. Nah, di kartu keluarga sejahtera itu memang ada simpanan keluarga produktif. Jadi dari charity ke empowerment. Kita akan bahas soal kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dan juga kartu keluarga sejahtera yang sangat bersinggungan dengan Kementerian Sosial usai jeda. Salah satu program andalan dari pemerintahan Jokowi JK adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan juga Kartu Keluarga Sejahtera yang nantinya juga bersinggungan dengan Kementerian Sosial. Padahal saat ini program BPJS juga masih terus berlangsung, tidak tumpang tindih, Bu Kofifa. Ya, banyak yang memang perlu disampaikan ya kepada publik bahwa BPJS itu adalah penyelenggaranya, ya. JKN itu sistemnya. Kartu Indonesia Sehat itu medianya, gitu. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan. Jadi memposisikannya adalah pada kerangka seperti itu. Jaminan Kesehatan Nasional ini sistemnya. Sistem ini harus ada yang menyelenggarakan, itu BPJS. Lalu kemudian bagaimana sistem ini supaya bisa diakses oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Nah, KIS ini adalah untuk mereka yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi ada penerima PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Jadi mereka kelompok-kelompok 25% terbawah gitu. Jadi kelompok yang kurang mampu ini akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini yang menarik adalah bahwa dalam kurun waktu yang sangat cepat ini, insya Allah ada 400 ribuan. Bagi kami, keluarga besar Kementerian Sosial, ini adalah udara baru, mudah-mudahan bagi harapan baru bagi mereka yang selama ini mendambakan bisa tersapa oleh layanan kesehatan gratis. Jadi ada 400 ribuan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang insya Allah bisa di-cover oleh KIS. 400 ribuan, Ya, tapi saat ini tapi juga kita punya data 1,7 juta. Jadi mudah-mudahan 2015 ini kan untuk November Desember. Mudah-mudahan 2015 kita akan mendapatkan tambahan dari yang 1,7 itu. Oke, jadi pertanyaan masyarakat adalah ketika sudah memegang Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian ada lagi program Kartu Indonesia Sehat, apa yang harus mereka lakukan ketika sudah memegang? Jamkesmas. Jamkesmas tetap berlaku. Tetap berlaku. Jamkesmas tetap berlaku. Sampai kemudian ada yang belum tercover itu akan mendapatkan KIS. Jadi jangan khawatir kalau nanti misalnya kok ini di-launching KIS lalu gimana Jamkesmasnya? Karena mereka sudah terdaftar di BPJS. Jadi itu masih berlaku. Itu masih berlaku. Tidak akan tumpang tindih? Enggak. Kalau di 1-2 titik kemungkinan bukan tumpang tindih ya, kemungkinan mereka double itu sangat mungkin ya. Karena wilayahnya juga luas dan yang di cover 86,4 juta, tambahan lagi 400 ribu. Jadi ini yang akan dilakukan verifikasi ya sekarang ini dari selesai rapat Menko tadi, kemudian para sekjen diminta rapat lagi secara khusus tim data
akan berjalan berseiring gitu. Apa sebenarnya beda ketika mereka terdaftar dalam BPJS dengan nantinya yang diterima oleh pada Kartu Indonesia Sehat? Apa bedanya? Semuanya sama saja? Ya, jadi Kispon itu adalah mereka yang diiur ya. Jadi preminya diiur oleh negara gitu. Jadi penyelenggaranya tetap BPJS. Tetap BPJS. Nah, ada hal yang sedang secara khusus Presiden memberikan arahan yang sedang dinegosiasikan Presiden adalah AIDS gitu, mestinya di cover lah itu, kecelakaan mestinya di cover lah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa hal yang terkait dengan layanan-layanan di dalam struktur PBI itulah yang diharapkan akan ada perluasan cakupan layanan, kira-kira seperti itu. Kemudian BPJS diharapkan punya perwakilan di yang sangat mendekatkan dengan masyarakat. Misalnya sekarang kan belum perwakilan di setiap kabupaten kota belum. Itu yang diharapkan bisa segera. Dan berikutnya memang harapannya adalah masyarakat yang dilayani. Jadi bukan masyarakat yang mendaftar, tapi masyarakat yang dilayani. Pola ini memang terus diupdate. Ya mudah-mudahan paling tidak awal 2015 itu kan ini terkait perwakilan BPJS juga di daerah. Jadi bagaimana orang yang miskin itu misalnya nanti dengan KTP kemudian dia mendapatkan surat keterangan dari kelurahan atau desa, kemudian dapat refer dari puskesmas, itu sudah akan bisa dipakai untuk ke BPJS gitu. Dengan cara seperti itu sebetulnya negara hadir di mana saja itu bisa diwujudkan. Negara hadir di mana saja. Ya. Terakhir, saya menyampaikan di kementerian ini misalnya negara ini biasanya hadir hanya sampai jam 4 sore. Tapi di bawah kantor kan hanya tutup sampai jam 4. Jadi saya sampaikan bahwa saya harus mohon maaf karena mungkin kita harus menyamakan frekuensi dulu. Kita hanya akan rapat eselon 1 jam 7 ke atas, jam 7 malam. Jam 7 malam ke atas. Sehingga pagi dan sore untuk melayani masyarakat. Jadi cara seperti itu mungkin akan menghadirkan negara dalam waktu yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan nanti kritikan masyarakat diterima dengan terbuka. Ya, saya belum buka kotak pos ya, tapi bentar lagi saya akan buka kotak pos. Karena dulu mungkin kenapa ya bentuknya bukan kotak pos ya, tapi adalah alamat tersendiri. Alamat di kita punya tweet sini, kita punya web sini, dan kita punya nomor telepon yang mereka bisa akses anytime anywhere. Kalau dulu saya waktu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan saya buka kotak pos gitu, dan dari situ siap-siap nanti menerima keluhan, komplain, karena nomor handphone saya ada di sosmed. Jadi nomor handphone saya ada di sosmed. Handphone saya dua-duanya sudah mulai banyak yang bukan, mereka baik kok, belum ada yang misalnya negatif, enggak, cuma akhirnya iseng pesan cendol ya Bu. Jadi ya banyak yang begitu. Oke, berarti stuck lah itu dua malah dikerjain ya Bu ya. Tapi harusnya yang ditunggu adalah partisipasi Anda masyarakat untuk memberikan kritikan, terutama pada saat pengawasan seluruh implementasi KISKIP dan KKS nanti. Pengawasan ada di tangan kita sangat dibantu oleh pengawasan masyarakat. Peran aktif ada di tangan kita untuk memberikan kritikan, komplain, bahkan saran kepada Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintahan yang baru, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Terima kasih Bu Kofifa telah bergabung bersama kami di program Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Kami akan kembali saudara setiap harinya dengan menteri yang berbeda, tentunya dengan kisah yang berbeda. Saya Cindy Sistiarani undur diri, sampai jumpa.